Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi kita pada materi getaran. Kali ini kita akan membahas soal-soal getaran yang diambil dari sumbernya, yaitu soal-soal SNMPTN dan OSN Fisika. Slogan yang diberikan oleh Yohanes Surya bahwa fisika itu mudah. Semoga kita dapat mengerjakan soal-soal yang terkait dengan getaran, sehingga kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dan trik-trik baru dalam mengerjakan soal-soal getaran. Kita bahas soal nomor 1. Pada soal nomor 1, sebuah titik materi melakukan getaran harmonis sederhana dengan amplitudo A. Pada saat simpangannya setengah A akar 2, maka fase getarannya terhadap titik setimbang adalah, ini adalah pilihan yang diinginkan dalam soal. Sekarang kita bahas satu per satu, bahwa Y sama dengan setengah A akar 2, berapakah fasenya? Kadang-kadang kita melupakan persamaan fase, maka kali ini kita bahas. Maka sin tetanya sama dengan setengah akar 2. Dari Y dibagi dengan A, maka Y-nya adalah setengah A akar 2 dibagi dengan A, maka ketemunya adalah setengah akar 2 pada sin theta. Maka dengan demikian pada cos theta juga ketemunya setengah akar 2. Artinya theta yang dibentuk adalah 45 derajat. Maka dengan demikian fase getaran merupakan perbandingan sudut yang ditempuh dibagi dengan sudut untuk kembali ke tempat semula menjadi sebesar 2pi. Maka dengan demikian 45 dibagi 2pi, maka tetanya sama dengan 45 dibagi 360, ketemunya 1/8. Jadi kita ingat kembali persamaan ini, walaupun sederhana, kadang kita sering melupakannya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lihat pada soal nomor 2. Dua buah osilator bergetar dengan fase sama pada saat T sama dengan 0. Frekuensi yang dihasilkan adalah 10 Hz dan 40 Hz. Kita disuruh menghitung berapa selisih sudut fase setelah menempuh waktu 1/60 sekon. Maka dengan demikian kita bahas satu per satu. Frekuensi yang pertama 10 Hz, frekuensi yang kedua 40 Hz. T sama dengan 1/60 sekon. Berapakah selisih sudutnya yang diberikan pada waktu mencapai 1/60 sekon? Maka dengan demikian delta theta sama dengan theta 2 dikurangi theta 1. Maka dengan demikian kita bisa mengambil rumusnya bahwa theta adalah rumusnya omega T atau 2pi Ft. Maka dengan demikian persamaannya menjadi 2pi F2T dikurangi 2pi F1T. Kita sederhanakan persamaannya, maka 2pi T dikalikan F2 dikurangi dengan F1. Sehingga tetanya sama dengan 2pi dikalikan 1/60 dikalikan 40 dikurangi 10. Maka ini 30 dikalikan 260 dibagi 60 adalah 1. Maka ketemunya adalah pi atau 180 derajat. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 2. Kita harus mengambil beberapa model soal, sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada soal nomor 1 dan nomor 2 atau sejenisnya. Sehingga jawabannya adalah E. Sekarang kita lanjutkan pada soal nomor 3.
Jadi 4 buah pegas memiliki konstanta pegas yang sama, kemudian 2 pegas dihubungkan secara seri, disebut sebagai pegas A, kemudian pegas B dihubungkan dengan cara paralel, maka disebut sebagai pegas B. Jika diberi beban yang sama, hitunglah perbandingan frekuensi A dan frekuensi B. Kita lihat pembahasannya satu persatu. Kita cari dulu ya, bahwa untuk seri konstanta pegas penggantinya adalah K dibagi dengan 2. Jadi persamaannya boleh dituliskan K dibagi dengan N, maka dengan 2 pegas maka K dibagi dengan 2 kita sebut sebagai FA. Kemudian pada paralel adalah pengganti paralel, maka persamaannya boleh diambil ya, N dikalikan K, karena pegasnya ada 2 maka 2K kita sebut dengan FB atau frekuensi B. Nah, sekarang kita lihat ya, berapakah perbandingannya? Maka persamaan frekuensi adalah 1/2pi akar K dibagi dengan M, sehingga frekuensi berbanding lurus dengan akar K. Maka persamaannya menjadi ya, bahwa akar KS dibanding dengan akar KP. Maka dengan demikian ya, kita masukkan harganya akar K dibagi 2 dibanding dengan akar 2K. Maka dengan demikian persamaannya menjadi perbandingannya adalah 1/2. Kita lihat dari sini, maka akar 2 dikalikan akar 2 maka sama saja ketemunya 2. Maka 1 dibanding dengan 2. Itu adalah pada soal nomor 3, jawabannya adalah B. Jadi kita harus penting mengetahui bahwa frekuensi berbanding lurus dengan akar K. Kita ambil soal nomor 4. Sebuah bandul bermassa M kg digantungkan dengan seutas tali yang panjangnya L, bergerak selaras dengan amplitudo A, frekuensinya 10 Hz. Pada saat simpangan bandul setengah amplitudonya, perbandingan antara energi potensial dan energi kinetiknya adalah, ini adalah pilihannya ya. Jadi soal ini sebenarnya yang sebagai pengicuhnya atau sebagai kalimatnya membingungkan adalah bandul ayunan, padahal pada persamaan getaran walaupun tidak pakai bandul ayunan sebenarnya sudah bisa diketemukan. Maka sebagai pembingung kalimatnya itu adalah pada bagian bandul ayunan ya. Maka sekarang kita ambil pembahasannya, bahwa sin theta sama dengan Y dibagi dengan A ya. Maka sama dengan setengah, maka cos theta-nya menjadi setengah akar 3 atau sudutnya 30 derajat pada waktu simpangannya sama dengan setengah A. Maka dengan demikian ya, Y sama dengan setengah A, berapakah perbandingan EP dibanding dengan EK? Kita ambil persamaan energi kinetik selalu berbanding lurus dengan fungsi kuadrat kosinusnya. Maka pada energi potensial pegasnya atau energi potensialnya adalah berbanding lurus dengan akar dari fungsi sinusnya. Maka koefisien depan sama, artinya dibagi sama dengan 1, sehingga persamaannya menjadi sin kuadrat theta dibanding dengan cos kuadrat theta. Dimasukkan angkanya, setengah dikuadratkan dibanding dengan setengah akar 3 dikuadratkan, maka ini adalah 3/4, ini adalah 1/4, maka perbandingannya menjadi 1 dibanding dengan 3. Jadi dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4 sebenarnya masih terjangkau oleh kita, walaupun mungkin besaran-besaran yang diketahui tidak sepenuhnya ada dalam soal, tetapi kita harus mencari beberapa bentuk
yang harus dilakukan, seperti perbandingan menjadi sin kuadrat dibanding dengan cos kuadrat, sehingga kita bisa membuat praktisnya sebuah persamaan dan mudah untuk mengerjakannya pada persoalan-persoalan yang kita inginkan. Itulah keseluruhan materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga kita bisa memahami. Kunjungi Destinasi Fisika sebagai blog fisika yang menginformasikan soal-soal fisika baik dari SNMPTN atau OSN Fisika, dan disertai pembahasannya pada tiap tahun yang dikeluarkan, sehingga dapat menjadi pengalaman bagi kita semua untuk mengerjakan soal-soal yang kita inginkan. Begitu saja, semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.